selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu bab yang menarik banget nih. Dari buku You Already Know, ini bisa jadi mengubah cara Anda mandang gut feeling atau intuisi loh. Oh iya, tentang apa tuh? Seringnya kan kita anggap intuisi ya, satu hal aja gitu ya. Iya, biasanya gitu. Ternyata menurut bab 3 buku ini nih, intuisi itu bisa datang dalam 3 rasa yang, wah beda banget. Oh, menarik. 3 rasa. Iya, jadi misi kita kali ini, kita bongkar nih 3 wajah intuisi ini. Ada Eureka, Spidey Sense, sama Jolt. Biar Anda, para pendengar, bisa lebih peka gitu ngenalin sinyal mana yang lagi datang. Siap ya kita jelajahi bareng? Siap. Konsep ini emang menarik banget sih. Bukunya pakai analogi bagus. Analogi apa tuh? Kayak air gitu. Kan ada wujud cair, padat, gas. Nah, intuisi kita juga gitu. Punya manifestasi beda-beda. Bukan cuma satu rasa, tapi kayak spektrum pengalaman gitu. Oke, masuk akal. Jadi, paham bedanya, ini bisa jadi kunci buat bener-bener dengerin apa sih yang mau diomongin sama diri kita yang lebih dalam. Betul. Jadi ada 3 bentuk utama ya yang disebut di buku. Pertama, Eureka. Aha, momen itu ya? Iya, momen aha yang rasanya kayak lampu nyala gitu di kepala. Kling! Kedua, Spidey Sense. Itu lebih ke perasaan, kok ada yang aneh ya? Kayak alarm gitu. Rasa nggak enak gitu ya? Betul. Dan yang ketiga ini yang paling kuat kayaknya, Jolt. Momen wow, yang bisa ngampe mengguncang keyakinan dasar kita. Wah, Nah, masing-masing ini punya rasa khasnya sendiri. tepat sekali. Analogi air tadi ngebantu banget ngebayangin bedanya. Buku ini juga nyambungin sensasi fisik atau emosional yang khas gitu, ke tiap tipe. Oh iya, gimana tuh? Kalau Eureka, itu seringnya kerasa kayak koneksi. Semuanya klik gitu, pas banget. Sebaliknya, Spidey Sense itu bawa rasa disonansi, ketidakcocokan. Ada yang ngeganjal pokoknya. Iya. Nah, kalau Jolt itu rasanya kayak ada pergeseran fundamental di dalam diri Anda. Kayak bergeser gitu fondasinya. Yang penting nih, masing-masing punya pemicu sama polanya beda-beda. Belajar bedainnya itu langkah awal buat ngasah intuisi. Oke. Coba kita kupas satu-satu ya. Yang pertama dulu deh, yang mungkin paling kita kenal. Momen Eureka. Si aha itu ya? Iya, rasanya ini yang paling sering kita harapin muncul ya nggak sih? Bener. Buku ini ngasih contoh bagus dari Jack Dorsey, pendiri Twitter. Oh iya. Waktu dia lagi cari nama buat platform barunya itu, dia nggak sengaja nemu kata Twitter di kamus. Di kamus? Iya. Terus dia baca definisinya, ledakan singkat informasi tidak penting sama kicauan pendek dari burung. Seketika itu juga, dia langsung ngerasa pas. Bukan cuma, oh nama bagus, tapi ada resonansi dalam gitu, koneksi instan. Nah, itu Eurekanya dia. Ya. Sensasinya persis kayak gitu tuh. Pas ada sesuatu yang baru, entah ide, info, solusi, rasanya tuh tepat banget. Kayak nyatuin kepingan puzzle yang tadinya nyebar di kepala. Bener banget. Ada rasa lega, jelas, terus seringnya seneng gitu ya. Iya, kayak nemuin sesuatu yang sebenarnya udah ada, tapi ngumpet aja gitu. Terus, gimana sih itu bisa kejadian? Buku ini jelasin mekanismenya pakai konsep prompt sama priors. Prompt dan priors. Gimana tuh? Prompt itu pemicu saat ini. Kayak Dorsey tadi lihat kata di kamus. Oke. Nah, priors itu gudang pengalaman kita semua. Pengetahuan, nilai-nilai, pokoknya semua yang udah ada di diri kita. Bahkan yang kelihatannya nggak nyambung. Jadi semua pengalaman kita gitu ya? Iya, momen eureka kejadian pas otak kita, secara cepat dan bawah sadar, nyambungin si prompt baru ini sama priors yang relevan. Hasilnya ya wawasan mendadak itu. Oh gitu cara kerjanya. Ada contoh lain nggak? Ada. Contoh lain yang menarik itu Ethan Zuckerman, yang nemuin iklan pop-up. Oh, iklan pop-up. Itu dia. Iya, dia. Promptnya sederhana banget. Dia lihat tumpukan post-it notes di mejanya. Posit. Kok bisa? Nah, priorsnya dia itu kompleks. Dia paham dilema iklan online waktu itu. Iklan kudu kelihatan, tapi kalau nempel langsung ke konten, bisa ngerusak citra merek. Oke, paham dilemanya. Pas lihat post-it, yang kan nempel tapi kepisah dari halaman utama ya, itu micu koneksi di otaknya. Gimana kalau iklan tampil di jendela kepisah? Eureka! Wah, langsung dapat ide dari post-it. Iya, dia langsung bikin kodenya saat itu juga.
Itu contoh gimana koneksi tak terduga antara prompt visual sama priors pengetahuan dia jadi solusi kreatif. Keren juga ya prosesnya. Meskipun nasib iklan pop-up sekarang ya gitu deh. Iya juga sih, tapi momennya itu nunjukin gimana Eureka itu soal pengenalan pola yang kreatif. Otak kita lihat hubungan yang mungkin lolos dari analisis logis biasa. Bener banget. Ini jadi bikin saya mikir nih, buat Anda para pendengar, kapan terakhir kali Anda ngerasain momen aha kayak gitu? Pas potongan info tiba-tiba nyambung, coba deh ingat-ingat lagi sensasinya gimana. Nah, penting tuh nginget sensasinya, soalnya intuisi itu nggak selalu kabar baik atau nemu solusi loh. Kadang dia datang sebagai peringatan. Betul. Dan ini ngebawa kita ke bentuk kedua yang dibahas di buku. Iya, Spidey Sense. Nah ini sensasinya beda banget sama Eureka. Kayak alarm gitu ya. Persis. Contohnya Lauren Friends, ahli strategi AI. Waktu itu dia rekrut kandidat namanya Tina. Oke. Di atas kertas, Tina ini sempurna banget. Semua tim rekomendasiin dia. Tapi Friends, dia terus-terusan ngerasa ada yang nggak enak. Kayak ada yang ngeganjel tapi susah dijelasin gitu tiap interaksi sama Tina. Wah, feeling gitu ya. Iya. Meski ragu, akhirnya dia rekrut juga. Bener aja. Beberapa bulan kemudian ketahuan kalau Tina bikin keputusan-keputusan yang ngerugiin perusahaan banget. Waduh, itu contoh klasik Spidey Sense banget tuh. Sensasinya yaitu disonansi, ketidakcocokan. Disonansi ya? Iya, jadi info baru yang masuk, promptnya kayak performa Tina atau rekomendasi tim, itu kerasa janggal atau nggak pas sama priors kita. Mungkin pengalaman Friends nilai karakter, atau isyarat nonverbal halus yang dia tangkap tanpa sadar, ada yang off aja gitu. Bikin nggak nyaman, gelisah, waspada gitu ya. Padahal belum ada bukti jelas saat itu. Nah, itu dia. Mekanismenya mirip Eureka sih, interaksi prompt sama priors juga, tapi hasilnya kebalikannya. Gimana tuh? Kalau Eureka itu sinyal cocok, nah Spidey Sense ini sinyal gak cocok atau bahaya. Otak bawah sadar kita nandain potensi resiko. Biasanya berdasarkan pola dari pengalaman lalu atau deteksi isyarat halus yang lolos dari perhatian sadar. Tandanya jelas berarti ya? Rasa nggak nyaman, pengen mundur, atau dorongan buat ekstra hati-hati. Yang menarik, Spidey Sense ini juga katalis, tapi fungsinya beda. Bukan konfirmasi, tapi ya itu tadi, peringatan. Alarm internal ya? Betul. Alarm internal yang nyuruh kita, stop dulu bentar, lihat baik-baik. Ada yang perlu diwaspadai nih. Bukan berarti harus langsung kabur, tapi ini undangan kuat buat ya investigasi lebih lanjut, atau paling nggak melangkah dengan sangat hati-hati. Penting banget ya buat peka sama sinyal ini. Mungkin Anda pernah ngerasain pas mau tanda tangan kontrak, atau ketemu orang baru. Atau baca proposal gitu ya? Iya, ada alarm kecil bunyi di dalam diri. Nah, buat Anda, biasanya sensasi itu munculnya gimana? Di perut, dada, atau cuma rasa gelisah yang susah diabaikan? Kenalin pola personalnya itu kuncinya. Setuju. Nah, dari koneksi Eureka sama disonansi Spidey Sense, kita pindah nih ke bentuk intuisi yang paling transformatif kayaknya, yang bisa ngubah arah hidup. Wah, yang ketiga ini ya? Iya, bentuk ketiga ini namanya jolts. Ini bukan cuman aha atau awas, tapi lebih ke wow. Wow, gimana tuh maksudnya? Buku ini nyeritain kisah Dan Giusti, mantan kepala koki di Noma, restoran top dunia itu loh. Oh iya tahu, Noma. Terus? Tapi ada dua kata yang lompat keluar dan kayak nonjok dia. Institutional food. Makanan institusional. Kayak di kantin gitu. Iya. Dia ngerasain jolt guncangan di intinya dia. Momen itu bikin dia mempertanyakan seluruh jalur karirnya di puncak dunia kuliner. Wow. Terus gimana hasilnya? Dia ninggalin Noma buat diriin Brigade. Perusahaan yang fokusnya ningkatin kualitas makanan di kantin sekolah, penjara, rumah sakit. Gila. Benar-benar 180 derajat ya? Banget. Sensasinya itu beda banget. Ini pergeseran mendasar. Pergeserannya. Iya. Sesuatu yang selama ini kita anggap benar, jalan hidup yang kita yakini, nilai inti kita, tiba-tiba diguncang hebat atau dipertanyakan secara fundamental. Rasanya bisa kayak dunia kebalik gitu ya? Atau tiba-tiba lihat realitas dari sudut pandang yang beda sama sekali? Betul. Mekanismenya juga unik nih. Di sini, prompt kayak kata-kata buat Giusti tadi itu, nggak cuma nyambung atau nggak cocok sama priors kita. Tapi gimana? Tapi secara aktif menggoyahkan fondasi priors itu sendiri. Kita dipaksa sadar kalau asumsi dasar kita mungkin salah atau nggak lengkap. Wah, dalam juga ya? Ini melibatkan kapasitas otak buat adaptasi secara radikal.
ngubah kerangka mental pas dihadapin sama sesuatu yang sangat bertentangan, atau ngebuka perspektif baru yang kuat banget. Tandanya bisa jadi rasa disorientasi gitu ya, kayak mental jolt dari jalur biasanya. Bisa jadi, jolt ini kuat banget karena nantang keyakinan terdalam kita. Beda sama Eureka, yang seringnya ngonfirmasi apa yang samar-samar udah kita rasain. Nah, kalau jolt ini justru ngubah peta realitas kita. Ngeri juga ya awalnya mungkin. Mungkin, tapi seringnya justru ngebuka pintu ke pemahaman baru, sistem nilai baru, atau bahkan tujuan hidup baru kayak Giusti tadi. Ini momen potensi transformasi gede. Iya juga ya. Mengingatkan pada momen-momen pas kita baca buku, atau ngobrol sama orang, atau ngalamin sesuatu terus bener-bener bikin kita lihat dunia atau diri sendiri jadi beda banget. Nah, itu bisa jadi jolt tuh. Tepat. Coba deh Anda renungin kapan terakhir kali ngalamin sesuatu yang secara fundamental ngubah cara pandang Anda. Soal kerjaan, hubungan, atau bahkan makna hidup. Gimana rasanya pergeseran itu? Paham momen-momen ini bisa bantu ngenalin potensi jolt di masa depan. Jadi intinya nih, 3 wajah intuisi ini, Eureka, Spidey Sense, Jolt, itu hasil dari tarian konstan ya, antara apa yang kita bawa dari masa lalu, priors, sama apa yang kita hadapi sekarang, prompts. Ya, Buku ini nekenin pentingnya check your priors. Bukan buat raguin pengalaman Anda, tapi buat sadar gimana sih gudang pengalaman, pengetahuan, nilai Anda itu ngebentuk cara Anda respon pemicu eksternal. dan akhirnya ngasilin salah satu dari 3 sensasi ini. Betul. Terus, ada satu nuansa penting lagi yang dibahas. Bisa kita sebut kuadran keempat lah. Kuadran keempat, apa lagi tuh? Ini situasi pas Anda ngerasain ada ketidakcocokan atau ketidakpastian antara prompt sama priors. Tapi Anda belum sampai ke kesimpulan intuitif yang jelas. Belum Eureka, Spidey Sense, atau Jolt. Anda masih dalam proses ngolahnya. Rasanya mungkin bimbang, ragu, atau sekedar belum tahu aja gitu. Ini poin penting banget. Sering banget kita ngerasa harus cepet-cepet ngasih label ke perasaan kita atau ambil keputusan. Iya kan? Padahal mungkin kita baru di tengah jalan proses intuitif. Belum sampai di gut feel yang mateng. Cepat pas lagi di kuadran keempat ini. Ngenalin kalau Anda masih proses, intuisinya belum mateng, terus ngasih izin ke diri sendiri buat nunda keputusan atau cari info lagi, itu sendiri udah bentuk kearifan intuitif loh. Oh, jadi sabar dalam proses itu juga penting ya. Ya. Jangan buru-buru nyimpulin kalau rasanya masih ngambang. Tepat. Oke. Jadi rangkumannya nih ya, kita udah kupas 3 cara intuisi bisa muncul. Dari buku You Already Know, ada Eureka, si momen koneksi dan pencerahan. Aha. Aha. Mm-mm. Ada Spidey Sense, si alarm disonansi dan kewaspadaan. Awas. Iya. Dan ada Jolt, si pemicu pergeseran paradigma. Wow. Masing-masing punya sensasi, pemicu sama pesan uniknya. Lahir dari interaksi antara pengalaman Anda, priors, dan momen sekarang, prompts. Kuncinya bukan maksa intuisi muncul ya, tapi jadi lebih peka dan penasaran gitu sama sinyal-sinyal ini pas mereka datang. Termasuk ngenalin kapan Anda mungkin masih dalam proses dan belum sampai kesimpulan. Paham, ini rasanya kayak dapat peta yang lebih detail ya buat navigasi dunia batin kita sendiri. Tentu saja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Setelah dengar soal 3 sensasi inti ini, koneksi, Eureka, disonansi, Spidey Sense, sama pergeseran, Jolt. Coba diperhatiin, pas Anda hadapin keputusan penting atau situasi baru, sensasi mana yang cenderung paling sering muncul buat Anda? Apakah Anda lebih sering ngalamin aha moment? Atau lebih sering ngerasain alarm peringatan? Atau mungkin pernah ngalamin jolt yang ngubah hidup? Menarik. Mulai ngenalin pola pribadi Anda dalam ngerasain intuisi, itu bisa jadi langkah pertama yang berharga banget buat lebih percaya dan ngasah kompas internal Anda ke depannya. Apa sih bahasa unik intuisi Anda? Itu yang perlu dicari tahu. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan refleksi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Semoga penjelajahan 3 wajah intuisi ini ngasih Anda alat baru buat lebih paham sama bisikan dari dalam diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.